Sistem manajemen mutu laboratorium yaitu adalah tes laboratorium. Ini adalah ada program yang surveillance, kemudian preventif, diagnosis, kemudian ada terapi dan monitoring, dan blood safety ya untuk K3-nya ya. Selalu berkaitan sama seperti tadi bahwa ini akan dipengaruhi oleh praanalitik ya. Misalkan praanalitik tadi adalah di pengambilan sampel ya, mulai dari tornika dan yang lain-lain, kemudian personelnya atau SDM-nya, terkadang SDM-nya kurang berkompeten, jadi harus diikutkan pelatihan-pelatihan. Kadang sertifikat-sertifikat pelatihan itu dibutuhkan ya. Kemudian kalau pengiriman sampel ya, ada pengiriman sampel, itu transportnya apa, kemudian sampel yang dikirim ini harus suhu berapa, itu yang harus dipertahankan. Kalau memang harus suhu rendah, mungkin harus dikasih dry ice ya, harus dikasih sampai ke tujuan, itu suhunya akan tetap sama, itu juga harus dilihat ya. Kemudian proses analitiknya ya, di sini ada pemeriksaan ya, juga ada kita lihat yang quality controlnya ya, yang post analitik ya, di pencatatan ya, baik melalui buku besar maupun komputer ya. Ini harus benar. Kemudian untuk penyampaian hasil ke pasien ataupun ke dokter itu kan harus juga ini adalah satu rangkaian. Fokus pada safety yaitu pasien, petugas, dan lingkungan keamanan ini ya, keamanan pasien, keamanan petugas ya, juga lingkungan itu banyak yang mendukung ya. Artinya faktor-faktornya itu akan lebih banyak. Lingkungan di dalam laboratorium itu ya harus diperhatikan ya. Pendekatan sistem yaitu pastikan kualitas pada semua proses ya, kualitas di proses itu benar. Kemudian deteksi dan minimalisasi. Terganggu suara enggak ya ini ya? Ini saya itu enggak bisa mengecil. Karena acara hari ini double-double ini, jadi sambil zoom juga tapi nggak didengarkan zoomnya ya. Kemudian improve konsisten intra maupun inter laboratorium ya. Kemudian perhitungan biaya, kosnya itu juga harus diperhitungkan dengan baik. Ini termasuk di pendekatan sistem ya. Ini adalah GLP ya, Good Laboratorium Practice-nya. Ini adalah ada 4 poin ya. Tahap pengembangan atau inisiasi sistem mutu yang pertama, ini pengembangan untuk meningkatkan mutunya, ada pelatihan, pemberdayaan SDM-nya ya. Jadi SDM-nya itu ya jangan dari yang lulus kemudian dipakai, nggak pernah perbaruan ilmu ya. Makanya kadang diikutkan pelatihan kemana, misalkan mau ditugaskan di laboratorium sitohisto ya, mesti harus ada pelatihan sitohisto. Karena di pendidikan itu saat kuliah itu hanya dasar-dasarnya saja, tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan itu harus ikut pelatihan ya. Kami pada saat akreditasi juga akan ini si A dimasukkan ke laborat sitohisto. Bukti kompetensinya bagaimana? Jadi kompetensi selain dia kuliah mendapatkan SKS, itu harus ada sertifikat. Kalau dapat sertifikat itu disimpan
ya. Selain untuk perpanjang STR itu kalau juga sebagai nanti untuk dukungan legalitas atau akreditasi. Nah, jadi kalau zamannya sekarang kalau begitu dapat sertifikat ya harus langsung di-scan, dikasih nama, kemudian kamu kelompokkan per tahun, misalkan 2021 ikut pelatihan apa, ikut seminar apa, itu jadikan satu, nanti 2002 lah itu harus begitu ada akreditasi atau mau mengurus kenaikan pangkat atau golongan, itu nggak tahu kalau di rumah sakit sistemnya bagaimana, itu kita sudah siap dokumennya ya. Pelatihan ini kalau ikut ya jangan sekedar datang reuni ketemu teman-temannya banyak gitu ya, tapi harus ilmunya itu. Kenapa Pak Telki itu memberi syarat bahwa perpanjangan STR itu harus mengikuti pelatihan atau seminar-seminar atau workshop, karena kalau ada perbaruan ilmu itu bisa dipahami atau dimengerti ya, tapi kalau nggak pernah berangkat kan ilmu baru nanti nggak ngerti ya. Kemudian dukungan teknis berkesinambungan ya, ini dari semua elemen ya, karena untuk pengembangan mutu, sistem mutunya, kemudian proses jangka panjang, semua itu harus ada treatmentnya. Misalkan nanti di tahun 2025 ya, ini semua tenaga lab ini harus sudah ikut pelatihan misalkan. Nah itu nanti jangka pendeknya juga harus dibuat. Oh, tahun pertama siapa yang berangkat, atau mungkin punya program harus sudah D4 semua ya. Jadi tahun pertama siapa yang berangkat, apakah berdasarkan senioritasnya, siapa yang masuk duluan di situ, atau berdasarkan apa, di rumah sakit ada kebijakan tersendiri. Nah, tahun ini yang berangkat berapa, tahun besok yang berangkat berapa gitu. Jadi masing-masing punya kebijakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Standar mutu yaitu sudah dilakukan untuk ISO ya. Kemudian National Community for Clinic ya, ini juga sudah standar CCLS. Kemudian CLIA itu Laboratorium Promote kemudian domain WHO, CDC, dan akreditasi baik internal maupun akreditasi eksternal ya, ini untuk standar-standar mutu ya. Akreditasi yaitu kelengkapan dokumen ya, jadi ada standar 1 sampai dengan 7 itu apa yang harus dilengkapi ya, misalkan visi misi rumah sakit atau institusi, kemudian organisasinya bagaimana, SDM-nya. SDM itu mulai dari SDM yang ahli sampai tenaga cleaning service, itu semua ada syaratnya. Kemudian namanya kelengkapan sertifikatnya nggak ada ya. Kalau akreditasi kadang tidak hanya sertifikat yang dibutuhkan, tetapi materinya kadang dilihat, karena kecurigaannya bahwa sertifikat itu bisa dibeli ya. Ada yang kadang di rumah sakit tertentu kalau ada seminar kan yang berangkat 1-2, tapi daftarnya misalkan 10 orang, yang 8 ini nitip nama ya, itu update ilmunya dia nggak dapat juga lah. Sekarang di akreditasi itu kadang kalau di pendidikan ya diminta buktinya, laporannya mana ya, misal ada pelatihan di situ histo, Bu Antri dikirim di situ histo tahun berapa itu, ada yang pertama SPJ-nya dilihat, kemudian bukti materinya dilihat,
bukan hanya sertifikatnya ya. Ada yang kemarin malah karena di luar negeri, karena kegiatan itu di negeri itu dilihat sampai tiketnya mana saat itu. Jadi tiket itu kalau kalian dikirim ke luar negeri atau apa itu terkadang ditanyakan harus kamu scan dulu ya, tiket keberangkatan, karena kecurigaan dari asesor itu yang kadang ya, oh tidak hanya sekedar laporan tertulis kemudian SPJ sertifikat kata itu katanya bisa dibuat semua, dicek lagi tiketnya, kita bingung karena kita tiket-tiket gitu kan nggak pernah diarsip ya, meskipun di keuangan ada itu hanya bukti pengeluaran ya, terkadang lah itu yang kadang mencari lebih rumit ya. Kemudian fasilitas ya, fasilitas ya harus yang memenuhi syarat ya, syarat laboratorium harus ada cahaya ya, ruang gerak itu harus dipahami, kemudian protapnya ya. Kemudian juga kelengkapan itu ada di diklit, kemudian juga catatan semua harus disiapkan ya untuk persiapan akreditasi, yang terkadang memang bukti yang simpan kalau tercatat, yang tercatat itu harus dilakukan ya, tercatat tapi tidak dilakukan ya, itu nanti akan temuan-temuan ya. Suara apa ya? Yang lah semua itu untuk pendidikan seperti ini, untuk rumah badan yang di rumah satu ya, dan PT atau LAM PT di itu banyak, ada landasan hukumnya, putusan 2 kemudian nomor 39 ini akreditasi ya. Tujuannya dilakukan akreditasi itu laboratorium itu semua standar, mulai dari tadi SDM-nya ya, kalau di salah satu laboratorium itu ya harus ada D3, D4 ya, tanggung jawabnya ya, tidak sekedar pinjam nama, terkadang memang pinjam nama ya. Kemudian yang ini akan menyebabkan pelayanan ini bermutu ya dan bertanggung jawab. Nah, yaitu pengakuan, kalau kita ada akreditasi istilahnya ada pengakuan, oh iya untuk klinik A atau rumah sakit A itu gue misalkan, kalau di rumah sakit itu tingkatannya apa ya? C, D, A, Bu. AB gitu. Oh, Hmm. apa kan rumah sakit PD dan gitu. Akreditasi misalkan kayak unggul apa-apa gitu enggak ya? Tidak, Bu. Dia berakreditas berbintang 5 paripurna kayak begitu loh, Bu.
Oh, Kalau di sini paripurna kan lah ini gitu. paling ya seperti itu Mbak. Ya, itu yang internal ya. Ada yang rumah sakit itu sudah akreditasinya internasional. Jadi yang datang yang jadi asesor itu ya eh, semua dari internasional, dari luar negeri. Kalau di Semarang itu di Karyadi itu sudah internasional. Itu rumit lagi ya. Jadi kayak lantai yang biasa kita menggunakan misalkan keramik itu pun tidak boleh karena di eh, apa ya, semua kemarin saya lihat itu diganti kayak karpet plastik, jadi tidak ada celah yang untuk masuknya bakteri atau kuman ya. Kemudian dinding diganti semua, itu dilihat mulai dari itu lingkungannya ya. Kemudian SDM-nya di sana, SDM-nya juga harus terpenuhi yang tadi kualitas-kualitas. Kalau tipe A itu harus punya tenaga lab yang D3 sekian, D4 sekian, penanggung jawab patologi kliniknya sekian, itu sudah ada ya, semua. Sampai kalau internasional itu lingkungan tadi termasuk kebersihan yang tidak pernah terkadang kebersihan di atas lemari itu pun dilihat ada debunya enggak. Kita kan jarang bersih-bersih itu sampai di atas lemari. Kalau internasional wajib itu katanya ya, karena itu di bawah dibersihkan, di atas lemari nggak dibersihkan bisa saja nanti kotor lagi. Jadi sampai dipegang dengan tangan ada debunya enggak ya, sampai segitu ya kalau internasional Di yang rumah sakit cerita dari terus gitu. saya ya. Nah itu yang di pendidikan kadang belum sampai ke sana asesornya, itu cuma menjadi pembelajaran juga. Kemudian menyimpan alat dimasukkan di kardus-kardus itu juga tidak boleh, sama sekali di laborat nggak boleh, karena itu katanya disenangi tikus ya. Jadi kalau jangan apa-apa jangan dimasukkan kardus, kalau memang ya yang terlihat tertata rapi dengan kontainer-kontainer gitu ya. Ternyata di rumah sakit lebih rumit ya dibandingkan dengan di pendidikan ya, karena kan memang rumah sakit itu langsung berkaitan dengan nyawa seseorang ya. Jadi beda dengan pendidikan. Kalibrasi pun harus kalau di rumah sakit kan semua alat harus kalibrasikan, misalkan ada dilihat benar nggak ini dari kayak, kalau itu ditempeli ya, karena ini adalah hasilnya nanti dipakai untuk langsung pasien. Kalau di pendidikan kan biasanya prakteknya dengan antar teman, jadi misalkan alat-alat yang besar memang kadang harus dikalibrasikan, tetapi yang kecil-kecil boleh. Misalkan kita bisa mengajari mahasiswa kalibrasi mikropipet, itu tidak apa-apa, di mikropipetnya dikalibrasi sendiri, di situ ditempeli tanggal berapa dikalibrasi ya. Beda, lebih rumit di rumah sakit ya. Kemudian jaminan pada petugas lab ya, ini harus ada jaminan keamanan ya, tadi seperti baik verifikasi, kemudian melakukan itu jaminan dan kepuasan pada pelanggan itu terkait dengan hasil, kemudian dengan apa ya, kita penerimaan pasien, komunikasi ya. Jadi kalau di rumah sakit apa ya, seberat pikiran yang kalian dari rumah, apakah dengan pacarnya, apakah dengan orang tua, itu ya harus dilepas. Begitu ketemu dengan pasien, kita bisa memberi kepuasan pada pasien tersebut ya. Kepuasan itu ya, oh harus ramah, harus senyum ya, meskipun kamu rasanya pengen nangis, tapi di depan pasien tetap kita harus profesional. Pasien tidak tahu apa-apa kok kamu punya masalah, misalkan pasien baru datang ikut dibentak-bentak ya,
pasiennya menjadi mau periksa kok bingung, saya belum ditanya apa-apa sudah dimarahi kan gitu. Tapi terkadang kita mengolah emosi kan juga susah, apalagi kalau pekerjaan banyak ya. Manfaat dilakukan masyarakat itu merasa aman. Kalau rumah sakit berarti itu di rumah sakit atau di lab itu memang sudah ada akreditasi, berarti ada yang paham masyarakat, ada yang tidak ya, tapi sekarang kan banyak yang tahu ya. Kalau hanya sekedar laboratorium istilahnya abal-abalan buka seenaknya sendiri, kadang hanya buka di praktek dokter gitu kan, kadang kita nggak puas juga masyarakat itu, ini laboratnya beneran enggak gitu ya. Kemudian bagi laboratorium ini juga sebagai perangkat evaluasi, juga sarana pemasaran. Evaluasi itu bagi laboratorium artinya akan diketahui di mana letak kesalahan ya. Misalkan sudah dilakukan quality control, kemudian hasilnya itu ada yang 3 SD, ada yang 2 SD, misalkan kesalahan sistemik, mana ini yang salah, mana yang harus dikalibrasi ya. Kontrolnya harus diganti dengan yang baru, atau alatnya ini harus dikalibrasi ya. Jadi itu untuk evaluasi ya. Atau SDM-nya yang belum canggih harus diberi pelatihan dulu kan gitu, bisa ya. Kemudian sarana pemasaran, kalau laboratorium itu sudah terakreditasi, biasanya dipasang hasilnya, itu juga menjadi sarana pemasaran. Itu sudah terakreditasi berarti hasil yang dikeluarkan bagus ya. Bagi petugas atau karyawan laboratorium ya, petugasnya itu karena sudah terakreditasi berarti semua sistem sudah dilakukan dengan baik, ini juga akan memberikan rasa aman ya, juga terjamin, dan motivasi kerja ya. Prosesnya yaitu manajemennya, apakah akreditasi itu sebenarnya diperlukan atau tidak. Kalau saya perlu, kita menilai diri kita sendiri, harus dilihat orang yang dari luar ya, kekurangannya apa, itu nanti ada masukan-masukan untuk nilai saya kok masih misalkan C ya, berarti bagaimana tahun besok target kita harus menjadi B, apa saja yang diperlukan untuk mencapai nilai B atau nilai A itu. Jadi kita perlu, kemudian mengapa diperlukan, itu tadi untuk keamanan semua ya, ya pasien ya tenaga ya. Jika ada pertanyaan untuk apa sih akreditasi dilakukan, tidak perlu ya, sudah berhenti kalau tidak perlu ya, enggak usah ribet. Misalkan kalau iya, bagaimana cara melakukannya ya. Semua kalau akreditasi itu mulai dari nggak, di pendidikan juga begitu ya. Cleaning service, tukang sapu pun di Unimus itu ya terlibat, karena nggak mungkin kalau ada tamu untuk asesor datang semua kotor ya, jadi harus disapu bersih, tamannya juga harus dirawat, itu pun terlibat. Jadi tidak hanya pimpinan aja, libatkan semua seluruh organisasi ya, baik di manajemen, di karyawan ya, karena terkait dengan akreditasi itu memang terkadang asesor pun menanyakan tidak hanya pimpinan ya, misalkan jam kerja, kebijakan itu ditanyakan terkadang ke cleaning service atau ke yang nyapu, sebenarnya jam kerjanya jam berapa, itu harus sesuai dengan aturannya ya. Kalau itu tidak sesuai, tidak terlibat atau tidak kompak, itu merupakan temuan, berarti yang dilaporkan itu benar ya, potretnya menjadi salah karena setelah ditanyakan ke pasien atau ke tenaga cleaning service beda dengan yang ditulis gitu ya.
Jadi supaya berhasil dengan baik ya itu harus bekerja bersama ya. Syaratnya adalah komitmen seluruh organisasi ya, baik itu komisaris, manajemennya, direksinya ya, karyawannya ya, ini harus komitmen semua ya. Sehingga terkadang dibutuhkan untuk mencapai itu kesepakatan itu terkadang sebenarnya berjalannya tidak seperti itu setiap harinya, tetapi ini karena akreditasi akhirnya beda karena ada borangnya, kalau nilai bagus harus begini ya, oh akhirnya dikumpulkan misalkan cleaning service. Nanti kalau ditanya jam kerja jawabannya begini, kalau pernah misalkan diadakan rekreasi bersama suruh jawab pernah padahal nggak pernah, misalkan gitulah. Terkadang ada yang patuh, terkadang ada juga yang lupa menjawab apa adanya, kesleo bahasa Jawanya ya. Tadi mau menjawab untuk kesejahteraan ada piknik, ada gaji 13 14 ya, kayak gitu, itu yang kadang nggak kompak ya. Tahapan yaitu informasi ke seluruh organisasi, kemudian isi akreditasi itu dipelajari bersama ya, setelah itu baru dibagi tugasnya ya. Si A mengerjakan ini, si B fokusnya, jadi satu-satu sesuai dengan tugasnya, semua berat, semua bekerja ya. Kalau data itu tidak tersimpan dengan baik, terkadang dibutuhkan waktu yang lebih banyak ya. Jadi waktu kalau begitu akreditasi, waduh pekerjaan banyak karena data-datanya ini tidak sesuai ya. Kemudian dijadwalkan kepastiannya ya, atau pada saat mengerjakan itu juga harus dijadwalkan, misalkan setiap hari Senin dan Jumat lembur sampai jam 8 ya, itu harus dilakukan ya. Kemudian dilakukan bimbingan untuk mencapai tadi yang benar, jangan sampai dilihat akreditasi banyak kesalahan, jadi butuh bimbingan, butuh ada yang ngontrol dulu ya secara internal itu siapa, kemudian kalau ada yang eksternal misalkan asesor eksternal bisa dipakai untuk pembimbing ya, jadi diajari ya. Kemudian audit itu ada internal dulu, tim internal itu harus ada ya, kalau bisa ya borang internal itu disamakan dengan yang eksternal. Jadi untuk mendekati besok kalau akreditasi eksternal dari luar datang itu kita sudah siap. Nah, tetapi terkadang karena internal nanti kan yang meriksa makan si A si B teman sendiri ya. Jawabannya nanti ini belum ada, nanti akan dibuatkan, ini belum ada. Lah itu kadang kalau internal itu disepelek itu tidak diperhatikan ya. Caranya yaitu penilaian itu melihat standar dan parameternya, semua sudah ada standar. Kalau misal tadi kalau di pendidikan ya, untuk misalkan jumlah rasio dosen dengan mahasiswa sesuai apa enggak standarnya, misalkan 1:20 satu dosen itu 20 mahasiswa, sesuai apa enggak. Kalau mahasiswanya 400 dosennya hanya 5 gitu ya. Kemudian parameternya paling disebut dosen itu parameternya apa tidak, minimal pendidikannya ya. Kemudian kompetensinya, misalkan Bu Andri ngajar di sini, kompetensinya apa, buktinya apa mengatakan bahwa Bu Andri itu kompetensi di klinik ya, tadi sertifikat semua bukti itu harus kita siapkan di scan maupun bukti fisik yang nanti suatu saat biasanya juga akan dilihat ya. Cakupan standar dan parameter yaitu falsafah, tujuan, visi misi itu harus ada, baik di pendidikan atau rumah sakit harus mempunyai visi misi ya.
kemudian staf dan pimpinan, parameternya fasilitas dan peralatannya ya. Itu juga peralatan fasilitas itu ada standarnya, ada yang harus berapa yang dia miliki, kebijakan. Baterainya habis. Kebijakan dan prosedur, kemudian pengembangan staf dan program pendidikan. Staf itu tidak boleh monoton, jadi harus memang dikembangkan seperti tadi, penambahan ilmu ya melalui pelatihan atau workshop ya. Kemudian evaluasi dan pengendalian mutu ya. Evaluasi harus dilakukan, misalkan kita ya masing-masing bidang dievaluasi ya. Misal di reagen ya, di pembelian reagen itu dievaluasi sisanya berapa, misalkan jangan sampai laboratorium sepi tapi reagennya belinya banyak, karena ada iming-iming kalau habis reagen sekian misalkan dapat mobil misalkan gitu, sehingga nanti expired semua ya. Pasien diperiksa dengan reagen yang expired, semua dievaluasi di setiap segi ya. Kita harus memperhatikan penilaian, karena akreditasi itu kita akan mencapai nilai, kemudian kualitas ya. Jadi definisi operasionalnya untuk akreditasi, kemudian skor nilainya ya. Kemudian pembuktiannya, istilahnya harus cara pembuktian, ada dokumen. Kemudian dokumennya ini akan dilihat, ada observasi ya, jadi harus dilihat. Kemudian juga ada wawancara semua. Kalau di pendidikan unsur dosen diwawancarai, mahasiswa diwawancarai, tenaga kependidikan diwawancarai, jadi semua. Di rumah sakit saya yakin juga begitu, meskipun sampel, artinya tidak semua ditanya. Nanti kalau semua karyawan ditanya, akreditasinya bisa berbulan-bulan ya. Falsafah tujuannya, visi dan misi itu, impian masa depannya itu apa ya. Kemudian cara mencapai impian itu bagaimana, misalkan 5 tahun lagi kita harus sudah go internasional. Nah, untuk mencapai ke sana itu apa ya, mencapainya ya, apakah setiap tahun kita punya program, setiap tahun kita ada kunjungan misalkan ke luar negeri, kemudian ada kunjungan itu tidak sekedar jalan-jalan, jadi ada pembelajaran di sana, misalkan penelitian, kemudian ada tukar mahasiswa lihat itu capaiannya ya, skornya ada tidak, diketahui apa tidak ya, apakah dilakukan semua atau hanya sebagian petugas ya. Kemudian dievaluasi apa tidak, misalkan evaluasi itu ya, misal targetnya setiap tahun itu 5 orang, dievaluasi kenapa kok ini yang berangkat sampai kurang, kenapa sampai lebih banyak yang berangkat, itu tetap harus ada. Misal ini kurang, misalkan pada saat itu adalah pandemi, tidak bisa kemana-mana, itu harus dievaluasi. Berarti besok kalau sudah harus ada, untuk mencapai target tadi berarti harusnya berangkat 2 orang menjadi 4 orang, misal seperti itu ya. Administrasinya ya, S2 P2 ini adalah kode ya, kode di mana saja. Kalau tentang organisasi, kodenya ini ya, urian tugasnya ya, harus ada wewenangnya, tanggung jawab, juga hubungan kerjanya ya. SOP-nya itu harus ada, kemudian perencanaan
ya. Kalau itu masih perencanaan, kita harus punya target, ya. Karena ini di laborat, mungkin target jumlah pemeriksaan, ya. Untuk mencapai target ini ya dibutuhkan tidak sekedar kita duduk menunggu, ya, harus ada keaktifkan. Misalkan targetnya kok masih jauh, ya harusnya misalkan 100 pemeriksaan, ini masih 50, ya. Target pemeriksaan itu ya mungkin kerjasama dengan dokter-dokter, ya. Kemudian sosialisasi ke masyarakat apa pentingnya hasil laboratorium, ya. Pengembangan jenis pemeriksaan, ya. Kemudian bentar ya, ini saya kojum tak absen dulu. Kemudian pengembangan jenis pemeriksaan, ya, jenis pemeriksaan ini ada tadi kayak ilmu-ilmu baru, biasanya juga setiap ada seminar workshop itu dari vendor itu ada presentasi, ya. Jadi ada pengembangan di sana. Kemudian kebutuhan reagen disesuaikan, ya. Ini karena ini rencana kebutuhan reagen, kalau setiap hari itu misalkan ada 100 pasien, kita harus misalkan belanja itu bulanan, berapa yang harus kita beli itu, ya. Kemudian pencatatan, ya, S2 P3, ya, pengelolaan sampai dengan di laboratorium, apakah reagen, alat, ya, dan angka keuangan ini harus semua tercatat, ya. Administrasi dan pengelolaan, kalau kita skor, yaitu kita lihat ya nanti satu-satu ada atau tidak, ya. Ternyata ada, tetapi lengkap enggak, ya. Kalau misalkan dilaksanakan belum atau sudah sebagian, ini harus ada skornya, ya. Yang sekali lagi evaluasi itu di setiap sisi harus ada, baik administrasi maupun di pemeriksaan, ya. Kemudian pimpinan dan staf atau teknis dan administrasi, yaitu pendidikan dan pengalaman teknisnya, kualifikasinya sesuai, ya. Jadi jangan orang laborat yang pemeriksaan di situ adalah dari SMA yang memang sudah lama bekerja di situ, memang mungkin sudah bisa, tapi itu nggak sesuai, ya. Pelatihannya teratur, baik teknis dan manajemennya itu ada pelatihan, ya. Kemudian juga dilakukan secara rutin pertemuan dengan staf, ya. Pimpinan dan staf tadi, ya, kualifikasi sesuai pendidikan, ya, baik ijazah maupun tadi pendukung sertifikat, pengalamannya, ya, karena ini di administrasi, jadi pengalaman tentang surat-surat pernyataan itu, ya. Kemudian pelatihan itu teratur, ya. Ada absensi, sertifikat, kemudian ada materi-materi yang diikuti, itu harus ada. Enggak, kalau setiap selesai kita diikutkan pelatihan atau seminar itu kan seharusnya kalau yang berangkat hanya satu, disosialisasikan ke yang lain. Misalkan tenaga laborat yang berangkat hanya 1 orang, jadi kamu harus benar-benar menyimak materinya. Begitu sampai di rumah sakit, kalau di tempat kita pendidikan, ya di pendidikan kita harus share ke dosen yang lain yang tidak berangkat, ya. Jadi ilmunya paling tidak disebarluaskan. Kalau sertifikat tetap hanya satu yang punya. Kalau SAR itu dia tidak berhak menerima sertifikat karena hanya mendengar dan memahami, ya. Kemudian skornya untuk S3 P4 yaitu pertemuan pimpinan dan staf, ya. Kemudian
dilakukan secara rutin, kemudian ada notulennya, ya, ada diseminasinya, juga ada evaluasinya. Fasilitas dan peralatan ini kodenya, kalau S4 P1 itu adalah tentang ruang, P2 itu sarana pendukung, P3 ini peralatan bab, ya, P5 itu adalah keamanan kerja. Ini tidak hanya kalau di rumah sakit, mungkin kodenya sama semua itu kalau eksternal, ya, akreditasi, ya. Kemudian fasilitas ruang, fasilitas pendukung, peralatan lab, peralatan keamanan kerja, ini adalah kode-kodenya, ya. Nanti untuk ini ada skornya, ya. Ruang ada apa tidak, fasilitas pendukung ada apa tidak, lengkap atau tidak peralatannya, ya. Penggunaannya baik atau tidak, atau memang baru di sebagian digunakan, ya. Kemudian ada evaluasi apa tidak dilakukan evaluasi, ya. Sama, ya. Jadi di peralatan penanggung jawab alat itu ada sendiri, biasanya ada penanggung jawab. Bahkan ini kalau di rumah sakit besar, kalau di nggak tahu, kalau di puskesmas mungkin yaitu tadi penanggung jawab alatnya ya si A, teknisinya ya si A, kemudian verifikasi hasil ya si A, kadang gitu. Itu yang tidak benar, ya. Ada kebijakan prosedur, itu kebijakan mutu, kemudian ada prosedur rangkaiannya, ada prosedur pendaftaran, prosedur penanganan spesimen, prosedur pemeriksaan, kemudian prosedur verifikasi, pemeliharaan, dan pengadaan, ya. SOP-nya harus ada semua, prosedurnya harus ada dan tertulis, ya. Tidak bisa hanya diinfokan, ya. Prosedur itu semua, bukti akreditasi itu harus tertulis ada, ya. Kebijakan prosedur itu ada prosedur audit internal, jadi ada di dalam laboratorium secara internal ada yang menilai, orang-orang kita sendiri, ya, tapi dia yang sudah dilatih kemudian sudah menjadi audit, ya. Prosedur sistem pengendalian dokumen, kemudian ada prosedur pengamanan pada keadaan darurat. Keadaan darurat ini misalkan kecelakaan, terkadang kalau di pendidikan ini, kalau sekarang semua sudah pelatihan, ada misal contoh pemadam kebakaran, tapi tenaganya nggak pernah dilatih, cuma ada syaratnya aja diletakkan di dinding, tapi caranya pakai nggak tahu, ya. Kemudian tidak pernah di situ kan ada batas isi ulangnya, kalau sudah expired harus segera diganti, yaitu kadang tidak dilakukan. Kemudian prosedur penanganan limbah, kalau Unimus di analis itu jadi limbah yang bahan-bahan berbahaya itu kita sendirikan, dimasukkan di jerigen, kemudian kita kerjasama dengan PT yang mengolah limbah, ya. Jadi ada kesepakatan bahwa setiap misalkan seminggu sekali di hari apa itu diambil dari PT, ya, limbah jarum, kemudian limbah bekas-bekas dan itu akan dimusnahkan di PT, ya. Jadi kalau di kita sendirikan jarum-jarum itu, ya, nanti biar diambil oleh PT yang untuk memusnahkan, karena kita belum bisa. Kalau memusnahkan secara kecil sudah punya alatnya, tapi kan pemusnahan itu tidak hanya menghancurkan jarum, tapi kan barangkali bekas sepet ini dipakai oleh orang yang bisa menyebabkan penularan penyakit, ya. Kemudian prosedur tindakan perbaikan, ini harus ada SOP-nya. Dilakukan tindakan perbaikan itu kapan, alurnya bagaimana, itu ada prosedurnya, ada standar operasionalnya.
kebijakan mutu, yaitu sasaran mutunya yang diinginkan, kemudian sasarannya dulu di mana, kemudian apa yang harus dilakukan, ya skornya sama, ya ada apa tidak, melibatkan staf tidak, ya sosialisasi apa tidak, ya ini bersama, ini adalah skornya itu sama, ya. Pengembangan staf, ya itu adalah program orientasi karyawan baru, kemudian program diklat di bidang manajemen dan teknis, ini adalah kerjasamanya untuk pengembangan staf, ya. Kemudian program orientasi karyawan baru ini adalah skornya sama dengan yang lain skornya. Pengendalian mutunya, kemudian program pemantapan mutu eksternal, ya kemudian kontrol sosial, ya ini untuk standar 7-nya. Kemudian evaluasi pengembangan mutu, ya tim mutu dan perencanaan ada tidak, rencana pelaksanaan, evaluasinya penilaiannya hampir sama, tidak usah kita bacakan, ya. Saya mulang loh. Ini pemantapan mutu eksternal, misalkan mengikuti parameternya apa, ya kemudian hasilnya, ya PME-nya bagaimana, ya B, karena hasil B itu adalah 75%, ya ini adalah nilai-nilainya, ya. Kemudian juga contoh kalau di klinik, di hema, di imunologi, jadi semua sendiri-sendiri. Evaluasi pengembangan mutunya yaitu kontrol sosial, juga pelayanan untuk masyarakat karena pengembangan mutunya, kemudian skornya sama. Status akreditasi yaitu akreditasi penuh, nilai akhirnya lebih dari 60%, ya skornya kurang dari 3, ada akreditasi bersyarat, ya atau tidak terakreditasi, ya. Kesimpulannya bahwa akreditasi itu adalah disepakati adalah langkah untuk memajukan laboratorium, ya kemudian melibatkan semua organisasi, kita harus berkomitmen, ya dan berkesinambungan, tidak bisa hanya sesaat, ya setiap saat itu dilakukan secara berkesinambungan untuk dokumen-dokumennya, untuk pengembangan kegiatannya, ya. Nah, ISO 9000 Family internasional organisasi, ya kemudian pedoman mutu pada industri maupun jasa layanan, ya diterapkan secara luas juga tipe organisasi, ya ini untuk yang ISO 9000, ya. ISO dokumen, ya ISO 9 ya. Kemudian ISO 15189 itu quality manajemennya, tapi yang 17025 itu adalah, ya, jadi memang nama ISO-nya yang berbeda-beda, ya, quality integration, kemudian personel, ya kemudian ada kemudian manajemen, ya manajemen informasi, dokumentasi dan pencatatan di, ya, dokumentasi dan langkah perbaiki. Ada assessment, kemudian proses improvementnya, dan fasilitas keamanan, ya alur,
ukur ya, ada K3-nya mana ya, bermula ya, kemudian Yesus, kemudian ada ASI dua operasi laboratori, kemudian 15189 ada ya, adalah informasi aja ya. Proses sudah, laboratorium sistem ini juga sudah tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?